Penelitian eksperimental. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan mengupas tentang penelitian eksperimental, dan yang akan aku sharekan ini adalah hasil dari aku kuliah. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon teman-teman juga memberikan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silakan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Penelitian eksperimental. Mungkin penelitian ini tidak asing bagi teman-teman yang setiap harinya berkecimpung di dunia akademisi. Namun mungkin bagi beberapa teman-teman yang terutama anak-anak kuliah sarjana masih ada yang kebingungan ketika mau menggunakan penelitian eksperimental ini untuk memenuhi tugas akhir, salah satunya adalah skripsi. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang lagi mencari penelitian eksperimental, kita akan benar-benar mengetahui sih apa dari eksperimental ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan kupas mulai dari maknanya. Nah, makna dari penelitian eksperimental sendiri adalah salah satu metodologi penelitian yang dianggap paling kuat yang dapat digunakan para peneliti. Kenapa sih dia dianggap kuat? Alasannya adalah karena eksperimen ini merupakan cara yang terbaik untuk membangun antara hubungan sebab dan akibat antar variabel. Selanjutnya, ada keunikan-keunikan tersendiri yang membuat penelitian eksperimental ini dianggap paling kuat. Yang pertama, merupakan satu-satunya jenis penelitian yang secara langsung mencoba mempengaruhi variabel tertentu. Selanjutnya, jika diterapkan dengan benar, akan menjadi jenis penelitian terbaik untuk menguji hipotesis tentang sebab dan akibat. Jadi, itulah keunikan dari penelitian eksperimental. Lalu, ciri utama dari penelitian eksperimental itu apa saja ya? Yang membedakannya dari semua jenis penelitian lainnya itu terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Untuk di variabel independen dapat memanipulasi variabel independen. Jadi ciri utama penelitian eksperimental dari variabel independen adalah dia dapat memanipulasi variabel independen. Nah, contohnya nih, yang dimanipulasi itu berupa metode mengajar, jenis tugas, materi pembelajaran, penghargaan yang diberikan kepada siswa, jenis pertanyaan yang diberikan kepada siswa, dan jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ini dapat dimanipulasi di variabel independennya. Selanjutnya, pada variabel dependen, yang sering dipelajari dalam variabel dependen itu seperti prestasi belajar, minat pada suatu mata pelajaran, rentan perhatian, motivasi, sikap terhadap sekolah. Nah, untuk penelitian eksperimental sendiri, ada yang namanya post-test dalam penelitian eksperimental. Nah, peneliti ini melakukan pengamatan atau mengukur kelompok yang menerima perlakuan yang berbeda. Jadi di penelitian eksperimental ini ada yang namanya kelompok perlakuan, dan perlakuannya itu secara berbeda dengan variabel yang lainnya, dengan sampel yang lainnya. Nah, hal tersebut itu bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, dalam pengambilan kesimpulan, itu nanti akan dilihat dari skor rata-rata kelompoknya. Jika nanti rata-rata kelompok pada post-test itu berbeda dan peneliti itu tidak dapat menemukan penjelasan alternatif yang masuk akal untuk perbedaan, maka nanti akan dapat disimpulkan bahwa perlakuan memang memiliki efek dan kemungkinan penyebabnya itu akan berbeda pula.
Lalu berdasarkan pengambilan kesimpulannya, dalam penelitian eksperimental, itu memungkinkan para peneliti untuk memprediksi di luar identifikasi hubungan, setidaknya untuk menentukan sebagian dari apa yang menyebabkannya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung nih, sejauh ini kita lihat ke contohnya. Studi korelasi dapat menunjukkan antara hubungan yang kuat dan antara tingkat sosial ekonomi dan juga prestasi akademik. Nah, kalau teman-teman melihat artikel yang membahas tentang hubungan yang kuat antara tingkat sosial ekonomi siswa dengan prestasi akademiknya, namun teman-teman harus pahami bahwa studi tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa ketika meningkatkan sosial ekonomi itu akan meningkatkan juga prestasinya. Jadi pada studi korelasi itu tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau misalkan kita ambil contohnya tadi ada tingkat sosial ekonomi dan prestasi akademik itu bisa diukur, namun pada kenyataannya tidak bisa dikatakan bahwa ketika nilai sosial atau tingkat sosial ekonominya itu meningkat maka prestasinya juga ikut meningkat. Nah, kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap contoh konteks yang tadi itu hanya dimiliki oleh penelitian eksperimental. Jadi itulah yang dianggap bahwa penelitian eksperimental ini sangat kuat karena kita tadi berikan contoh ketika kita punya konteks tadi tingkat sosial ekonomi dengan prestasi siswa itu tidak akan didapat hubungan sebab dan akibatnya, dan sehingga penelitian eksperimental ini bisa mengolah maka dia dianggap kuat karena tidak ada penelitian lain yang bisa mengolah atau tidak bisa melakukan penelitian seperti yang dilakukan eksperimental ini. Lalu contoh-contoh jenis studi eksperimental yang telah dilakukan oleh penelitian dalam pendidikan. Yang pertama ada kualitas pembelajaran dengan kemampuan motivasi aktif versus pasif. Lalu perbandingan pembelajaran antara kooperatif, kompetitif, dan juga individualistik dengan bantuan komputer. Contoh lainnya ada intervensi pencegahan putus sekolah, konseling kelompok intensif, dan lain sebagainya, mengisolasi remaja berisiko di sekolah menengah. Lalu ada pengaruh pertanyaan siswa dan pertanyaan guru pada perolehan konsep, mengubah praktik mengajar di kelas umum untuk meningkatkan ikatan dan perilaku siswa berprestasi rendah, strategi pembelajaran kosakata mnemonik versus non-mnemonik untuk anak-anak. Selanjutnya, karakteristik penting penelitian eksperimental. Perbandingan kelompok biasanya melibatkan dua kelompok subjek. Satu kelompoknya sebagai eksperimen dan satu kelompok lain itu berlaku sebagai kontrol atau sebagai pembanding. Lalu terjadinya manipulasi variabel independen. Nah, apa sih manipulasi variabel ini? Nah, peneliti dengan sengaja dan langsung nanti menentukan bentuk variabel independen apa yang akan diambil. Lalu kemudian kelompok yang mana yang akan mendapatkan bentuk yang mana. Jadi, karakteristik di eksperimental ini peneliti itu bisa memanipulasi dalam hal menentukan siapa dengan variabel independen mana atau sampel yang akan mendapatkan perlakuan yang mana. Jadi ini bisa ditentukan di penelitian eksperimental. Selanjutnya, sistem pengambilan sampel berupa pengacakan. Aspek utama dalam penelitian eksperimental adalah pengacakan subjek atau kelompok. Ini yang menjadi benar-benar karakteristik dari eksperimental. Jadi ketika teman-teman nanti mau menggunakan penelitian eksperimental, teman-teman akan bisa melakukan pengacakan pada penelitian ini berupa subjek ataupun kelompoknya. Lalu ada juga perbandingan kelompok. Nah, contohnya nih, dalam sebuah penelitian terdiri dari kelompok eksperimen dan kontrol. Kalau untuk yang penelitian eksperimen, yaitu yang menerima perlakuan tertentu dengan diberikan buku teks baru atau pengajaran yang berbeda. Sedangkan yang untuk kelompok kontrol, dia tidak menerima buku teks atau kelompok pembanding, dia menerima perlakuan yang berbeda. Kelompok kontrol sendiri sangat penting dalam semua penelitian eksperimental. Karena memungkinkan peneliti itu untuk menentukan apakah perlakuan yang diberikan
itu memiliki efek atau apakah satu perlakuan itu lebih efektif dari yang lain. Kelompok kontrol sendiri ada yang dinamakan kelompok kontrol murni. Kelompok yang tidak menerima perlakuan berbeda yang menjadi rujukan peneliti pendidikan pada kelompok pembanding daripada kelompok kontrol. Manipulasi yang terjadi pada variabel independen. Nah, dalam manipulasi variabel independen, ada yang tidak dapat dimanipulasi dan ada juga yang tidak. Variabel yang dapat dimanipulasi contohnya seperti metode pengajaran, jenis konseling, kegiatan belajar, tugas yang diberikan, dan bahan yang digunakan. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan penelitian eksperimental ini harus memahami ada variabel independen yang dapat dimanipulasi dan ada yang tidak dapat dimanipulasi. Salah satunya tadi contoh-contoh yang dapat dimanipulasi dan juga untuk yang tidak dapat dimanipulasi contohnya seperti jenis kelamin, etnis, usia, preferensi agama. Beberapa cara untuk menetapkan variabel independen dalam studi eksperimen. Satu bentuk variabel versus dengan yang lain. Lalu adanya versus tidak ada bentuk yang lain, juga berbagai derajat dari bentuk yang sama. Nah, apa sih satu bentuk variabel versus yang lain itu? Contohnya, studi yang membandingkan metode inquiry dengan metode ceramah dalam pengajaran kimia. Bentuk variabel dibandingkan dengan bentuk yang lain. Itulah yang dimaksud dengan satu bentuk variabel versus yang lain. Selanjutnya, adanya versus tidak ada bentuk yang lain. Contohnya adalah studi yang membandingkan penggunaan transparansi versus tidak adanya transparansi dalam pengajaran statistik, adanya perlakuan dan tanpa adanya perlakuan. Lalu berbagai derajat dari bentuk yang sama. Contohnya adalah studi yang membandingkan efek dari jumlah tertentu dari antusiasme guru pada sikap siswa terhadap matematika. Di sini terjadinya berbagai tingkat bentuk yang sama. Pengacakan. Nah, maksud dari pengacakan adalah penugasan subjek secara acak dalam kelompok. Nah, tugasnya setiap individu yang berpartisipasi dalam eksperimen memiliki peluang yang sama untuk ditugaskan di salah satu kondisi eksperimen atau kontrol yang dibandingkan. Nah, dalam seleksinya setiap anggota sampel diberi nomor dan dipilih secara acak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengacakan. Terjadi sebelum percobaan dimulai, sebuah proses dari menugaskan atau mendistribusi individu ke kelompok, juga random assignment. Nah, dalam penugasan acak tidak menjamin kelompok yang setara, kecuali ya jumlah kelompoknya itu dengan ukuran yang cukup besar. Pengendalian variabel ekstra. Nah, dalam penelitian eksperimental ini, peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan kontrol lebih banyak daripada penelitian lain seperti menentukan perlakuan, memilih sampel, dan yang lainnya. Nah, adapun pengendalian variabel ekstra ini, pertama, peneliti dapat menentukan perlakuan, memilih sampel, menetapkan individu ke kelompok, memutuskan kelompok mana yang mempengaruhi hasil penelitian, mengontrol faktor lain yang mempengaruhi hasil penelitian, dan akhirnya mengamati atau mengukur dari efek yang ditimbulkan. Beberapa cara untuk meminimalkan atau menghilangkan ancaman karena karakteristik dari subjek. Yang pertama, bisa menggunakan pengacakan. Lalu yang kedua, mengupayakan agar variabel-variabel tertentu konstan. Ketiga, memasukkan variabel ke dalam rancangan penelitian. Keempat, matching. Kelima, menggunakan subjek sebagai pembanding. Dan keenam, menggunakan analisis kovarian. Rancangan kelompok dalam penelitian eksperimental. Yang pertama ada rancangan eksperimental lemah, rancangan eksperimental sesungguhnya, dan ada rancangan yang sudah mungkin akrab di telinga teman-teman, yaitu rancangan kuasi eksperimen. Untuk rancangan eksperimental lemah, ada one shoot case study design, the one group pretest post-test design, statistic group comparison design, statistic group pretest post-test design. Dan untuk desainnya di sini teman-teman bisa lihat untuk one shoot case study design
seperti ini, ada treatment dan ada observasi. Dalam desain ini terdapat satu kelompok yang diberikan perlakuan atau independen, selanjutnya diobservasi hasilnya. Lalu ada juga one case study design. Dalam rancangan ini hanya ada satu kelompok yang dikenai perlakuan dan variabel terkaitnya langsung diamati atau diukur untuk menilai efektivitas dari perlakuan. Contohnya, data sangat memungkinkan bahwa siswa yang menggunakan buku teks baru akan menunjukkan sikap yang sangat mendukung terhadap sejarah. Namun pertanyaannya tetap, apakah sikap ini dihasilkan oleh buku teks baru? Kelemahan yang paling jelas dari desain ini adalah tidak adanya kelompok kontrol. Selanjutnya ada one group pretest post-test design. Nah, kelompok tunggal diukur atau diamati tidak hanya setelah diberi perlakuan tertentu, tetapi juga sebelumnya. Selanjutnya ada statistic group comparison design. Dalam desain ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Di sana ada garis putus-putus, di mana garis putus-putus itu menunjukkan bahwa kedua kelompok yang dibandingkan sesungguhnya sudah terbentuk sehingga subjek tidak dilakukan randomisasi. Grup pretest post-test design. Pada desain ini terdapat perbandingan pretest yang diberikan kepada kedua kelompok. Dalam menganalisis data, nilai skor pretest dan skor post-test masing-masing individu perlu dianalisis peningkatannya yang disebut analisis gain. Nah, sedangkan untuk rencana eksperimental sesungguhnya terdiri dari random post-test only control group design, random pretest post-test control group design, random Solomon for group design, dan random assignment with matching. Untuk random post-test only control group design, dalam rancangannya melibatkan dua kelompok yang dipilih secara random. Satu kelompok menerima perlakuan eksperimen dan satunya lagi tidak mendapatkan perlakuan. Untuk pretest post-test control group design, dua kelompok subjek itu diukur atau diamati dua kali. Pertama, pengukuran berfungsi sebagai pretest dan yang keduanya sebagai post-test. Selanjutnya ada random Solomon for group design. Rancangan ini menghubungkan kelompok dengan pretest dan kelompok tanpa pretest dan kelompok tanpa pretest untuk mengendalikan adanya ancaman interaksi subjek terhadap pretest yang diberikan, yang memungkinkan terjadinya modifikasi tingkah laku subjek. Random assignment with matching. Untuk meningkatkan kelompok subjek dalam penelitian memiliki kemiripan satu sama lain, maka masing-masing individu pada kelompok eksperimen dipasangkan pada variabel tertentu. Nah, sekarang kita akan coba nih mengupas lagi tentang kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada matching only design, comparable design, time series design, dan factorial design. Yang pertama ada matching only design. Peneliti dalam rancangan ini masih memasangkan mata pelajaran dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada variabel-variabel tertentu, tetapi tidak menjamin kesetaraan. Selanjutnya ada counterbalance design, teknik lain untuk menyeimbangkan kelompok eksperimental dan kelompok pembanding. Lalu ada juga time series design. Di sini, time series design ini melibatkan observasi atau pengukuran yang diambil segera sebelum dan setelah perlakuan. Ada juga factorial design. Untuk meningkatkan kelompok subjek dalam penelitian, memiliki kemiripan satu sama lain. Terakhir ada factorial design, yaitu untuk meningkatkan kelompok subjek dalam penelitian yang memiliki kemiripan satu sama lain. Maka masing-masing individu pada kelompok eksperimen dipasangkan pada variabel.
Itu dia video kali ini mengupas tentang penelitian eksperimental